Halo, Shalom. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKJP dan pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni kita akan menaikkan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu ya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga yang maha mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami bangun dari tidur malam kami dan menyambut berkat baru pemberian di hari ini. Tuhan, terima kasih jika Engkau izinkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan ikut campur tangan supaya dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Kami serahkan Bapa persekutuan sekolah minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan hadir di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, saat ini waktunya kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan ayat indah yang saat ini boleh kita dengarkan dari Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tentang apa ya firman kita pada pagi hari ini? Kak Ira mau bercerita nih. Ira ada cerita. Ceritanya tentang apa ya? Tentang segelas susu. Ayo, siapa di sini yang suka sama susu? Pasti semua suka ya. Susu bisa diminum susu hangat atau dibikin es krim. Nah, cerita tentang segelas susu ini akan kita dengar bersama-sama ya.
Ada seorang anak bernama Pepeng. Dia sedang duduk di teras rumah bersama ibunya di sore hari. Waktu itu langit terlihat mendung dan hujan mulai turun rintik-rintik. Makin lama makin deras. Juga bersama dengan angin. Wus, wus, wus. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan berlari menuju ke arah rumah Pepeng. Anak itu kira-kira seumuran dengan Pepeng. Pakaiannya kumal, badannya kurus. Kasihan ya. Dia tengok kanan, kiri untuk mencari tempat berteduh. Dia melihat ke arah teras rumah Pepeng, tapi dia tidak berani untuk masuk ke rumah Pepeng. Dia hanya diam di pinggir jalan sambil memeluk tubuhnya. Dingin, pasti begitu ya rasanya ya. Pepeng dan ibunya memperhatikan anak tersebut di teras rumah. Ibu, siapa anak itu ya? Kok hujan-hujan ya, Bu? Kan basah jadinya kalau hujan-hujanan. Apa dia tidak punya rumah ya? Tanya Pepeng pada ibunya. Ibunya tersenyum lalu menjawab, iya, anak itu kehujanan dan basah. Mungkin dia ingin berteduh di rumah kita, namun takut. Pepeng kasihan nggak dengan anak tersebut, kata ibunya. Iya sih, Bu. Tapi Pepeng juga takut, Bu. Pepeng kan nggak kenal sama dia, Bu. Jawab Pepeng. Ibunya tersenyum kembali, lalu berkata, Pepeng, kan ada ibu. Pepeng tidak perlu takut. Kalau Pepeng kasihan, ayo ajak anak itu masuk ke teras, supaya dia tidak kehujanan. Lalu, supaya hangat, nanti kita akan memberikan segelas susu untuknya. Bagaimana? Gimana ya, Bu? Jawab Pepeng ragu-ragu. Ayo Pepeng, ingat. Kan? Kata guru sekolah minggu. Ingat gak? Tuhan Yesus ingin agar kita mau menolong orang yang sedang susah, kan? Nah, anak itu sekarang sedang kesusahan, kan, Nak? Baiklah, Bu, kalau begitu. Tapi, Ibu nemenin Pepeng ya, kata Pepeng. Iya, Ibu di sini. Tenang saja, saut ibunya. Kamu, kalau di situ kan hujan, ayo ke sini, supaya kamu tidak kebasahan, teriak Pepeng kepada anak itu. Anak itu menoleh ke arah Pepeng, tapi ragu-ragu, hanya diam saja. Ayo, tidak apa-apa, masuk sini saja, kata Pepeng. Akhirnya, dengan perlahan anak itu masuk ke teras Pepeng. Namamu siapa? Tanya Pepeng. Namaku Pipin, jawab anak itu singkat sambil menggigil kedinginan. Pipin, kamu tunggu di sini dulu ya. Ayo Pepeng, kita buatkan segelas susu hangat untuk Pipin, kata sang ibu. Setelah beberapa saat, Pepeng kembali ke teras, lalu memberikan segelas susu kepada Pipin. Ini susu buat kamu, supaya hangat, kata Pepeng. Pipin pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepada Pepeng dan ibunya. Nah, demikian cerita segelas susu dari Kak Ira. Nah, lewat cerita tadi, kita bisa belajar tentang apa? Anak-anak semua pasti sudah mengerti ya, bagaimana kita harus bersikap ramah, bagaimana kita harus saling menolong, harus peduli, ya kan? Pasti anak-anak Tuhan mengerti bagaimana menjadi anak yang baik. Mari kita gali kembali rasa kepedulian dari diri kita masing-masing ya anak-anak. Kita boleh saling menolong, setidaknya meringankan beban keluarga kita, membantu adik, membantu kakak, membantu ibu, membantu ayah dari hal-hal yang kecil. Mengangkat jemuran, membantu mengangkat cucian yang sudah bersih, menaruhnya di rak-rak piring, atau ketika bermain berantakan dan mainannya, boleh itu dirapikan. Nah, anak-anak Tuhan pasti menjadi anak-anak yang baik karena selalu mendapatkan
Berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami kembali menghadap Engkau di dalam doa Tuhan. Kami bersyukur Allah untuk kasih setiamu. Bapa, ajar kami untuk saling membantu, kami boleh saling menolong, boleh saling peduli dengan sesama kami. Tuhan, terlebih kepada dua orang tua dan keluarga, ajar kami untuk bisa saling bekerja sama Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami boleh berserah seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Mohon berkat untuk orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan rezeki yang cukup. Berkati kami Tuhan yang masih bersekolah. Kiranya kami boleh menjadi anak yang rajin, anak yang tekun, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk pemerintah negara Republik Indonesia yang menghadapi kendala dalam virus corona. Kiranya Tuhan boleh memberikan kemudahan dalam pemerintah menangani virus corona ini. Kami serahkan Bapa doa ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kali ini. Kita akan menaikkan lagu pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah, gitu ya. Mari kita pujikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tuhan memberkati hari Minggu menjadi hari yang menyenangkan. Shalom, dah.